Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Galan Ramadan Harya Galib, NIM 2006 0511 0008 dari Praktikum RPL kelas E. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai data flow diagram daripada video yang sudah diberikan, yaitu mengenai data flow diagram sistem informasi perpustakaan. Yang pertama adalah desain untuk DFD level 0. DFD level 0 ini cenderung lebih umum, lebih simpel dan umum saja. Di sini kita memiliki dua entitas dan satu proses, yang mana proses ini kita menggunakan model DFD daripada Jordan. Kita memiliki dua entitas dan satu proses, yakni proses untuk sistem informasi perpustakaan. Entitas yang pertama adalah mahasiswa, yang mana dia adalah sebagai entitas yang menggunakan sistem informasi untuk menginputkan, mengembalikan, meminjam. Nah, untuk alurnya sendiri, mahasiswa ini akan mendaftarkan diri kepada sistem informasi dengan cara menginputkan data mahasiswanya ke dalam sistem. Setelah datanya masuk ke dalam sistem, maka data tersebut akan masuk ke dalam akan diambil oleh petugas untuk divalidasi. Apakah mahasiswa ini benar mahasiswa universitas tersebut melalui namanya, NIM, angkatan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, petugas juga harus menginputkan datanya ke dalam sistem informasi perpustakaan agar dia bisa menjadi admin yang bisa mengelola data-data yang masuk di dalam sistem informasi tersebut. Nah, setelah data mahasiswa tadi divalidasi, maka mahasiswa akan diberikan hak akses untuk meminjam ataupun mengembalikan buku melewati sistem informasi perpustakaan yang ada di sini. Nah, alur pengembalian dan peminjamannya tersebut juga ada sendiri. Yang pertama adalah alur peminjaman buku. Yang pertama, mahasiswa meminjam buku dengan cara menginputkan data peminjaman ke dalam sistem informasi perpustakaan. Nah, lalu laporan peminjaman tadi akan masuk ke dalam atau dibaca oleh petugas sehingga akan diverifikasi. Begitu juga untuk pengembalian bukunya. Laporan akan masuk dan petugas akan memverifikasinya. Tadi ada yang kelewatan. Seperti mahasiswa, petugas juga harus menginputkan datanya agar mendapatkan hak akses sebagai petugas atau sebagai admin. Nah, jika dirasa data flow diagram level 0 ini sudah cukup lengkap dan kita ingin membuat sistem informasi perpustakaan ini lebih rinci lagi, maka kita bisa menggunakan dengan cara awalnya kan seperti ini saja. Kita bisa klik kanan, lalu tekan decompose proses, sehingga dia akan muncul tanda plus di dalamnya. Nah, setelah muncul tanda plus, maka bisa kita klik kanan dan open diagram. Nah, setelah di open diagram, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah yang dari video kedua, video yang 18 menit. Sambil kita lihat yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Yang pertama tadi adalah ada tiga saja, dua entitas dan satu proses saja. Lalu yang lainnya adalah data flow biasa, bukan resource flow. Lalu yang di level 1, lebih rinci di dalam sistem informasi perpustakaan ini kita memiliki sama dua entitas, tapi di sini kita memiliki 4 proses dan 3 resource. Jika kita baca aliran datanya, yang pertama adalah mahasiswa mengirimkan data mahasiswanya untuk mendaftarkan dirinya. Lalu, data mahasiswa itu akan divalidasi dan masuk ke dalam data store mahasiswa. Ini adalah data store, ini entitas, dan ini proses. Lalu untuk flow-nya ini, flow dari entitas ke dalam proses dan proses ke dalam data store itu berbeda. Jika kita ingin flowkan dari entitas ke dalam proses, maka kita pakai flow yang biasa saja, yang ini. Sedangkan jika kita ingin mengalirkan data atau flow data daripada proses ke dalam resource, ke dalam storage, maka kita harus menggunakan yang namanya resource flow.
Seperti itu. Setelah data mahasiswa distorkan ke dalam data store, maka mahasiswa akan mendapatkan hak akses untuk meminjam ataupun mengembalikan buku. Tentunya dalam perjalanan data ini perlu validasi atau verifikasi daripada petugas terlebih dahulu. Nah, di sini mahasiswa sudah memiliki hak akses untuk mengembalikan dan meminjam. Misalkan saja mahasiswa belum meminjam buku sama sekali, maka mahasiswa akan menginputkan data peminjaman buku melalui flow ini dan masuk ke proses peminjaman. Nah, setelah masuk ke proses peminjaman, maka data akan dialirkan terlebih dahulu atau dilaporkan peminjamannya terhadap petugas sebelum divalidasi, lalu berputar kembali pada proses peminjaman, dan data akan disetorkan di data store peminjaman tersebut. Atau data peminjamannya sudah divalidasi oleh petugas sehingga datanya bisa disetorkan ke data store atau database. Nah, misalkan saja mahasiswa ini akan mengembalikan bukunya, maka mahasiswa akan melalui flow tadi yang sudah dilaluinya, mendapatkan hak akses, dan mengembalikan bukunya melalui flow yang satu ini. Mahasiswa akan mengembalikan bukunya, namun sebelum datanya divalidasi dan masuk ke data store, maka data ini akan dilaporkan terlebih dahulu ke petugas, lalu divalidasi, dan data akan divalidasi. Setelah data divalidasi akan dikirimkan ke data store. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan data flow diagram level 0 daripada sistem informasi perpustakaan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.